Baiklah ibu-ibu, pada saat hari ini pertemuan kita adalah langkah ketiga setelah kita mempelajari langkah kedua kemarin. Dan langkah ketiga yang sekarang ini adalah memilih tempat meminjam. Apa Bu? Memilih tempat meminjam. Sebelumnya Bu, saya mau bertanya, siapa yang pernah di sini meminjam? Semua, rata-rata semua Bu ya. Biasanya meminjam apa Bu? Meminjam uang, pernah? Kemana Bu? Ke koperasi, MPM. Kepeng ada Bu? Nggak ada ya. Nah, pada saat pembelajaran kita pada hari ini Bu, di sini kita memilih tempat meminjam. Jadi Bu, hati-hati memilih sumber pinjaman. Ada banyak sekali perorangan atau lembaga yang menawarkan pinjaman. Jadi Bu, orang ibu ini kalau meminjam hati-hati. Kadang meminjam ini nanti menjadi perkara, menjadi masalah sama kita. Aturan yang mau minjam kita jadi beban pikiran sama kita, yang ujung-ujungnya menghabiskan. Pelan-pelan dia kan, tapi nggak terasa rumah kita ikut tergadaikan. Biasa itu Bu. Nah, di sini Bu ada pikiran kita, yaitu ini tempat meminjam akan kita bahas di sini Bu. Ada sumbernya, ada prosesnya, perlu jaminan, ada batas, bunga total, periode. Nah, biasanya ibu-ibu ini tempat meminjamnya di mana Bu? NPM termasuk BUMDes. Jadi di sini termasuk di sini dia koperasi simpan pinjam. Nah, kita lihat dulu Bu. Di koperasi simpan pinjam itu prosesnya bagaimana? Prosesnya itu bagaimana Bu? Pada saat mau minjam ke BUMDes itu prosesnya bagaimana? Apakah harus menyiapkan berkas-berkas dengan jaminan, ya kan? Nah, bagaimana prosesnya? Berarti mengisi formulir ada? Ada. Melampirkan dokumen? Ada, ya kan? Terus kita lihat, perlu nggak jaminan? Perlu. Biasanya Bu, jaminannya apa? Tergantung yang kita pinjaman. Terus apa lagi Bu? Perlu nggak itu akta? Nah, itu dia akta rumah, ya kan? Biasanya kendaraan bermotor pun ada kan, seperti Honda, mobil, perlu itu dijemput jaminannya. Terus ada nggak batas maksimal pinjamannya itu? Ada. Biasanya berapa Bu? 2 tahun. Tergantung peraturannya, ya kan? Kalau di BUMDes biasanya 2 tahun. 2 tahun. Terus kita lihat Bu, bunga total pengembaliannya. Bagaimana itu kalau di BUMDes Bu? Kita minjam 100 juta yang banyak. Biasanya kalau dikembalikan berapa? Apakah lebih dari itu bunganya? Tidak ya. Tapi bunganya ada kan? Ada. Nah, terus kita lihat Bu, periode cara pengembaliannya bisa disesuaikan. Bagaimana? Kalau kita mau meminjam, periodenya untuk membayar pinjaman kita bagaimana? Setiap bulan. Nah, berarti satu deh ya. Nah, kalau kita lihat dulu dari saudara dekat atau kerabat dekat. Kalau kita meminjam ke saudara kita, ya kan? Bagaimana prosesnya? Mudah atau cepat? Mol-mol katanya. Susah-susah gampang, tapi banyak yang mau dijagakan. Ya kan? Nah, di saudara kita perlu nggak jaminan? Tapi biasanya kan tergantung pinjaman juga. Ya, tergantung pinjaman. Tapi kalau biasanya kalau kerabat dekat nggak apa ya. Nah, terus ada nggak batas pinjamannya? Ada ya. Ya. Nah. Terus ada nggak bunganya? Ada ya. Walaupun ada rendah sedikit. Sukarela. Terus periode cara pengembaliannya bisa disesuaikan. Nah, berarti itu kan bisa disesuaikan, ya kan? Nah, terus kalau kita meminjam ke rentenir,
Ada. Prosesnya mudah. 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 Namanya juga rentenir. Mudah. Ya kan, mudah. Terus perlu nggak jaminan? Nggak perlu ya? Enggak. Nggak perlu sebagian. Sebagian. Terus ada nggak maksimalnya? Berapa yang mau dipinjam maksimalnya segini gitu? Batasannya mau meminjam? Ada ya? Ada. Terus bunga total pengembaliannya bagaimana? Tinggi. Tinggi ya? Anak. Iya. Akhiran yang 100 ribu yang dipinjam yang dikembalikan 200 ribu. Ya kan? Berarti cocok kayak gitu penabung meminjam. Ya. Cocok. Terus kita lihat Bu, apa ya? Periodenya. Bagaimana cara mengembalikannya? Pinjaman itu. Biasanya kan kalau rentenir itu ada yang per hari, ada yang per minggu, ada yang per bulan. Berarti bisa disesuaikan ya. Nah, cocok nggak di situ menabung? Meminjam. Ya. Terus kelompok simpan pinjam atau PKK atau arisan atau PKH. Nah kita lihat Bu, seperti apakah ini arisan? Kalau prosesnya cepat atau mudah? Di koperasi, di apa di ini? Arisan. Bisa cepat ya. Dan itu berarti kalau ada uangnya baru bisa ya. Berarti uang tersedia dulu baru bisa meminjam. Itulah prosesnya. Terus perlu nggak jaminan? Nggak perlu ya. Nah, ada nggak batas maksimal pinjamannya? Ada Bu? Ada ya. Tapi biasanya tergantung ya. Tergantung. Nah. Seterusnya kita lihat bunga total pengembalian. Yang mana Bu? Ada bunganya itu? Nggak ada ya. Tapi bisa disesuaikan. Nah. Oh, terus periode cara pengembaliannya bagaimana Bu? Kalau mau mengembalikan pinjaman kita itu ke arisan, sesuai geten dua. Nah itu tadi yang di operasi atau bumdes sudah kita bahas kan ya. Kalau ke bank pasar, ke bank di pasar kan prosesnya mudah apa? Rumit ya kan, sangat rumit sekali. Soalnya perlu lagi diisi formulir, menampilkan dokumen, proses pinjamannya lebih ketat. Kan harus diperiksa dulu ke rumahnya apa itu, survei ya. Perlu jaminan? Perlu. Minimal akte rumah kita lah ya. Ada nggak batas pinjamannya? Ada. Terus bunganya bagaimana? Tinggi. Sedang ya? Sedang. Tapi biasanya itu tergantung nilai jaminan, ya kan? Kalau yang tanah 10 hektar itu berarti bunganya itu agak mahal. Nah. Terus periodenya, cara pengembaliannya bisa disesuaikan? Bisa. Nah, di antara ini Bu, ini bagaimana kita memilih tempat meminjam? Semuanya ini boleh, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi Bu, gini kan, kita perlu membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan. Ya kan, kebutuhan kita cuma ini untuk yang umumnya kita meminjam ke rentenir. Ya kan, kita sesuaikan Bu, apakah kita mampu apa enggak. Maribak. Kalau mau buat gantung diri nggak usah. Nah, iya Bu ya. Nah, sesuaikan sama kebutuhannya. Di antara ini di saudara, di rentenir, di kelompok, di arisan atau bumdes, operasi atau bank pasar. Ya Bu ya. Nah, masih semangat kan Bu ya? Kita coba dulu Bu. Nah. Jadi kita mau juga biar refresh dulu otaknya kan. Kita tepuk salut. Oke, kita coba Bu ya. Oke. Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Refresh dulu ya.
seterusnya Bu, kita akan menonton tempat minjam. Ini kita lihat dari kisah Ibu Lili juga. Ibu Lili, bagaimanakah Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya? Nah, kita akan langsung menonton videonya. Biar kita dapat beri nama Iya. Ini nanti Bu, kecil ini Bu. Tapi kan pergi dari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi kedatangan? Pilihan tempat pinjam yang menawarkan total pengembalian terkecil dan operasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat peminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000 meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi baru sedikit ada pinjam dorongan dan saya bisa memburu karena simpannya. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Nah, oke Bu. Cuma itu aja. Jadi Bu, bagaimanakah Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya? Dari video yang kita tonton tadi, Bu. Bagaimana Bu? Dengan menabung. Dengan menabung. Nah, terus apa lagi Bu? Ibu Lili tadi bisa membandingkan, kan tadi kan pertama dia di koperasi nggak bisa meminjam kan, nah, karena tidak sesuai sama persyaratannya. Jadi ibu-ibu ternyata pinjaman dengan rencana matang dapat membantu menyelesaikan masalah keuangan. Namun lebih baik lagi jika memiliki apa Bu? Tabungan. Ya, makasih Bu ya. Tabungan untuk berjaga-jaga. Jadi Bu, sebelum meminjam lebih baiknya itulah gunanya Bu, tabungan. Nah. Oke Bu, kira-kira untuk langkah ketiga ini sudah paham Bu? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas Bu? Siap, jelas? Ah, jelas. Oke, berdiri! Berdiri! Nah, baiklah Ibu, terima kasih untuk pertemuan kita langkah ketiga pada hari ini. Cukup sekian. Dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah pesa ya, Kau jom pusat.